Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada Poco F4 yang kebetulan kurang lebih 2 minggu belakangan ini saya gunain sebagai pendamping daily driver saya. Sebelumnya saya mau infoin dulu ke kalian nih guys, kalau Poco F4 yang saya pegang ini adalah unit dengan varian RAM dan storage 8/256 GB. Dan ini untuk varian tertingginya yang dibanderol di harga 5,69 juta. Sedangkan untuk varian basicnya dengan RAM dan storage 6/128 GB ini dijual dengan harga 5,199 juta. Nah, karena lumayan banyak nih yang mending-mendingin HP ini dengan seri pendahulunya yaitu Poco F3, jadi ada baiknya buat kalian yang penasaran sama jawabannya mending mana di antara keduanya, pastiin kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Oke, secara desain, bahasa desain dari Poco F4 ini jauh berbeda ya guys dengan seri yang sebelumnya. Yang mana kalau pada Poco F3 di bagian sisi kanan dan kiri back covernya masih dibuat sedikit melengkung. Sedangkan di Poco F4 kali ini sudah dibuat flat alias dengan frame mengotak kayak gini. Yang secara build quality ini bagus, kerasa solid dan terlihat cukup premium. Namun buat saya guys, curve design yang dipakai pada Poco F3 lebih kerasa nyaman ya buat digenggam. Apalagi misalnya kalian punya ukuran telapak tangan yang relatif kecil. Untuk material bodinya ini masih sama aja dengan pendahulunya. Di bagian belakangnya dilapisi material kaca dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass 5. Dan bagian framenya juga masih terbuat dari plastik. Yang mana kalau dilihat di sisi atasnya, ini terdapat satu buah infrared blaster, grill speaker, dan satu buah lubang mikrofon. Kemudian di bagian kanannya terdapat tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Di bagian bawahnya terdapat satu buah mikrofon lagi, port USB Type-C, slot SIM tray yang bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card tanpa slot memori micro SD, dan satu buah grill speaker lagi yang artinya guys, HP ini tuh udah stereo speaker ya, dengan kualitas keluaran suara yang menurut saya udah oke. Cuman di sini kalau kalian perhatiin guys, Poco masih nggak menyediakan port untuk jack audio 3,5 mm-nya. Ya meskipun konverter Type-C to port audio 3,5 mm udah include di dalam paket pembeliannya, tapi menurut saya masih kurang fleksibel karena benda sekecil ini kadang bisa aja lupa dibawa atau bahkan hilang karena lupa naruh di mana. Yang mana hal ini tuh bakal kerasa nyebelin banget ya guys. Misal kalian itu adalah orang yang masih sangat suka gunain headset yang ada kabelnya. Terlebih buat kalian yang memang tujuannya beli HP ini tuh untuk dipakai main game. Dan yang terakhir di bagian kirinya ini polos aja ya, nggak ada apa-apa. Ya, jadi guys, secara desain buat saya, Poco F3 memang lebih menarik ya daripada Poco F4-nya. Ya, walaupun untuk finishing di back covernya saya lebih suka di Poco F4 ini karena nggak terlalu terlihat glossy. Tapi di bagian bump kameranya Poco F3 terlihat lebih manis karena modelnya membulat dan nggak kaku kayak di Poco F4. Oke, kalau ngomongin soal spek layarnya, di atas kertas Poco F4 ini lebih unggul ya guys ketimbang Poco F3-nya. Dan ini dikarenakan layar Poco F4 sudah disupport dengan tampilan gambar dari Dolby Vision. Sementara untuk spek lainnya ini sama aja ya, menggunakan panel layar E4 AMOLED dengan tingkat kecerahan layar yang bisa up to 1300 nits. Resolusinya Full HD Plus juga, luas layarnya 6,67 inci, dan sudah dilindungi juga dengan perlindungan kaca dari Corning Gorilla Glass 5. Oh ya, layarnya juga udah mendukung tampilan gambar HDR10 Plus ya. Jadi buat kalian yang suka nonton film di Netflix, udah pasti bisa dapetin kualitas gambar dengan resolusi tertingginya. Yang kalau secara kualitas, layar dari Poco F4 ini udah pasti nyaman untuk dipakai di segala aktivitas guys. Misal dipakai streaming video, nonton film, main game, atau bahkan scroll-scroll sosmed yang bisa kelihatan mulus banget berkat fitur refresh rate layarnya yang udah sampai di 120 Hz. Sementara untuk urusan software, Poco F4 ini sudah berjalan di tampilan MIUI for Poco versi 13.0.3 dengan basis Android 12 pastinya guys. Yang mana ini adalah versi terupdate-nya hingga sampai video ini saya buat. Kemudian yang menarik, saya lumayan banyak nih guys nemuin beberapa fitur yang belum pernah saya coba di Poco F3 kemarin. Misalnya kayak ekspansi RAM virtual sebesar 3 GB dan satu buah fitur yang bisa tetap mainin video YouTube dalam kondisi layar HP-nya ini mati. Karena ini adalah salah satu
seri dari 3 smartphone flagship Samsung yang rilis di tahun 2019. Sebelumnya, disclaimer dulu ya, kalau unit yang saya pegang ini adalah unit Second X Korea. Nah, sekarang saya bakal bahas nih bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan soal performanya. Sebelumnya saya bacain dulu ya guys untuk spesifikasinya. Poco F4 ini sudah dibekali chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 870 dengan arsitektur 7 nanometernya dan juga mendapat dukungan kartu grafis dari Adreno 650 yang mana waktu saya coba tes pakai aplikasi AnTuTu Benchmark versi 9, HP ini bisa dapetin skor di angka 680 ribuan. Sedangkan waktu saya coba tes menggunakan aplikasi Geekbench 5, HP ini bisa mencatatkan skor single core-nya di 981 dan untuk multi core-nya di 3317. Yang mana kalau dilihat dari skor pengujian sintetisnya ini, jelas ya guys, Poco F4 itu bisa dibilang jadi juaranya di kelas harga segini. Oke, berikutnya waktu saya cobain langsung untuk dipakai main game Mobile Legends, ini sih udah aman banget ya guys. Lancar, layarnya juga responsif, dan yang terpenting nggak ada frame drop yang saya alamin sedikit pun di game ini. Dan ini waktu saya pakai main di settingan grafis ultra dengan frame rate-nya yang saya set di ultra juga. Selanjutnya, waktu saya tes untuk mainin game PUBG Mobile di settingan grafis Ultra HD Ultra, feel-nya pun masih tetap sama ya guys, nyaman dan nggak ada frame drop sama sekali. Cuman permasalahannya hanya ada pada temperatur bodinya yang bakalan cepet kerasa panas ya, misal kalian pakai di settingan maksimalnya ini. Untuk giroskopnya juga lancar ya guys, no delay. Jadi saya rasa buat kalian yang memang suka pakai fitur ini, jelas udah nyaman banget kalau kalian main di Poco F4 ini. Oke, yang terakhir waktu saya coba nih guys buat mainin game berat kayak game Genshin Impact, jelas HP ini tuh udah cukup ya performanya misal kalian mau pakai untuk mainin game ini. Bahkan saya cukup terkejut ya karena waktu saya coba main di settingan grafis menengah 60 fps-nya, ini tuh smooth banget guys dan cukup jarang saya ngalamin frame drop walaupun di kondisi lagi ngeluarin banyak animasi skill gitu. Dan yang gak kalah menariknya nih guys, temperaturnya ini terbilang cukup terjaga ya suhunya, jadi hanya kerasa hangat aja gitu di tangan. Saya rasa hal ini juga bisa terjadi berkat sistem liquid coolingnya yang sekarang itu udah meningkat dari seri sebelumnya menjadi versi 2.0. Oke, kalau tadi saya udah bahas soal gimana performanya yang memang bisa dibilang udah ngebut, jelas pertanyaan berikutnya yang bakalan muncul adalah soal ketahanan baterainya. Ya, meskipun memang dalam segi kapasitas baterai HP ini tuh nggak ada peningkatan dari seri sebelumnya, yaitu masih menggunakan baterai sebesar 4500 mAh, tapi guys, dalam pengisian dayanya ini udah meningkat jauh ya, menjadi 67 watt yang di seri sebelumnya hanya sebesar 33 watt aja. Yang mana dalam skema pemakaian saya selama 2 minggu ke belakang ini, baterainya bisa dibilang mampu bertahan seharian penuh semisal dipakai untuk penggunaan casual aja, kayak balas pesan WhatsApp, scroll-scroll feed Instagram atau TikTok, streaming video di YouTube, dan dipakai buat main game sesekali aja. Tapi yang terpenting guys, untuk isi daya baterai HP ini dari 10% sampai penuh hanya membutuhkan waktu kurang dari 50 menit. Dan dari kondisi HP mati sampai 100% hanya berkisar 1 jam 5 menit aja. Gimana? Cakep kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir nih guys. Apalagi kalau bukan soal kameranya. Ya, Poco F4 ini masih membawa setup kamera yang sama ya guys, yang mana di bagian bumper kameranya ini terdapat 3 buah lensa kamera, di mana lensa kamera utama beresolusi 64 megapiksel yang saat ini udah OIS, lensa ultrawide 8 megapiksel dan 2 megapiksel untuk lensa kamera makronya. Sedangkan untuk lensa kamera selfie-nya Poco F4 ini masih membawa resolusi lensa yang sama juga dari seri sebelumnya, yaitu sebesar 20 megapiksel aja. Yang secara kualitas menurut saya nggak cuma dari resolusi lensanya aja ya guys yang meningkat, melainkan dari segi image processingnya, di mana pada Poco F3 saat itu hasil jepretan kameranya itu terlihat seperti over sharpening, kontrasnya juga kelihatan berlebihan, terlebih pada bagian shadownya yang terlihat cukup pekat. Tapi di Poco F4 ini semuanya terlihat pas dan image-nya juga luas, fitur SDR-nya juga berjalan sangat baik, dan yang terpenting nih guys, untuk color processingnya ini tuh saya suka banget.
Oke, ini adalah hasil perekaman video Poco F4 direkam di resolusi Full HD 60 fps. Dan kebetulan cuacanya memang lagi mendung guys, jadi nggak bisa kelihatan langit birunya. Cuman ya overall ini udah bagus ya untuk hasil perekamannya karena udah ada fitur optical image stabilisasinya. Dan ini untuk EIS nya belum saya aktifin, nanti bakal saya coba aktifin guys. Nah sekarang untuk fitur EIS nya udah saya aktifin guys, jadi seperti ini. Ini memang digambar kelihatan jauh lebih stabil dibanding yang tadi. Cuman untuk hasilnya ini kelihatan kayak agak sedikit jitter gitu ya. Dan untuk viewing angle-nya juga lebih nge-crop ketimbang yang tadi guys. Nah kayak gitu ya. Tuh. Oke, sekarang ini adalah perekaman video dari kamera depannya Poco F4 yang punya resolusi sebesar 20 megapiksel. Dan sayangnya untuk di kamera depannya ini nggak bisa direkam di Full HD 60 fps guys, karena mentok di 1080p 30 fps aja. Dan hasilnya kayak gini. Menurut kalian gimana? Untuk POV-nya sendiri ini menurut saya terlalu ke close ke wajah ya. Jadi kurang sedikit lebih lebar gitu. Tapi untuk saturasi warnanya dan SDR-nya juga bagus ya guys. Kayak gini ya untuk hasil perekaman videonya. Jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi kesimpulannya buat kalian yang mungkin saat ini udah pegang unit Poco F3, saya rasa kalian nggak perlu upgrade ya guys ke Poco F4 yang semisal kalian hanya butuh soal performa gamingnya aja. Dan tentu aja buat kalian juga yang mungkin kurang suka sama desain mengotaknya si Poco F4 ini. Tapi lain ceritanya misal kalian nggak masalah soal desain kotaknya dan kalian butuh hasil foto atau bahkan perekaman video yang lebih baik, jelas Poco F4 ini wajib banget buat kalian beli. Terutama nih guys, buat kalian yang memang sebelumnya belum pegang unit Poco F3 yang mungkin untuk sekarang ini harganya bisa kalian dapetin lebih murah ketimbang waktu di awal perilisannya. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu aja ya video review soal Poco F4 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama videonya dan di share aja ke teman-teman kalian misalnya video ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.